wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan limpahannya lah sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat semuanya, dan secara khusus saya juga dapat menyelesaikan tugas akhir saya dalam mata kuliah manajemen kinerja dan kompensasi. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ana Yasinta dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran Jaya Makassar, program studi manajemen jurusan manajemen dengan nomor stambuk 2020-02106. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbagi ilmu pengetahuan kepada adik-adik dan teman-temanku semuanya dimanapun berada tentang seperti apa pengetahuan dan pemahaman saya selama 1 pekan semester ini dalam mata kuliah manajemen kinerja dan kompensasi. Namun sebelum kita membahas lebih jauh manajemen kinerja dan kompensasi, alangkah baiknya kita pahami dulu apa sih pengertian dari manajemen kinerja dan kompensasi itu sendiri. Jadi secara umum manajemen adalah seni memperoleh hasil dari orang lain melalui unsur-unsur manajemen dan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi itu sendiri. Unsur-unsur manajemen yang dimaksudkan itu seringkali kita dengarkan dengan istilah NMM, yang dimana di dalamnya ada yang pertama atau manusia itu sendiri. Unsur yang pertama yaitu manusia, yang lebih spesifik lagi merujuk pada sumber daya manusia atau SDM-nya yang dimiliki. Dengan adanya sumber daya manusia sangat penting untuk melakukan proses manajemen, mulai dari perencanaan hingga proses produksi yang dilaksanakan dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada uang atau money. Dalam manajemen, uang sangat penting agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Untuk menjalankan aktivitas perusahaan atau industri, uang dibutuhkan sebagai modal untuk membeli bahan baku, membeli alat dan mesin, menggaji karyawan, menyewa lahan, dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Kemudian yang ketiga ada bahan atau material. Unsur ini sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Bahan tersebut yang nantinya akan diolah hingga menghasilkan produk tertentu. Karena tanpa adanya bahan baku, tentu aktivitas perusahaan tidak bisa berjalan karena tidak adanya produk yang dihasilkan atau yang akan diolah oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keempat ada mesin. Mesin juga sangat penting dan sangat berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan aktivitas perusahaan, karena dengan adanya alat dan mesin maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi dan pengolahan bahan baku akan semakin cepat dan efisien serta menekan biaya agar minim. Dengan perkembangan teknologi yang maju dan modern saat ini, tentu mesin sudah menjadi kebutuhan wajib bagi tiap perusahaan untuk melakukan proses produksi. Selain itu, produksi dengan bantuan alat dan mesin tentu akan meminimalisir beberapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat ada metode. Dengan adanya metode atau cara sangat penting sehingga produksi dapat berjalan dengan baik, dengan benar, serta rutin dari awal sampai akhir yang diterapkan pada tiap-tiap divisi atau bagian dalam perusahaan. Dengan pemilihan metode yang tepat dan benar tentu akan membuat proses produksi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir unsur manajemen yang terakhir adalah pasar atau market. Pasar ini menjadi unsur yang sifatnya sangat strategis karena penguasaan pasar akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan. Yang dimaksud pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau sektor konsumen yang ditargetkan atau dituju dengan harapan konsumen membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan fungsi-fungsi manajemen yang dimaksudkan itu terbagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama perencanaan atau planning. Fungsi manajemen yaitu pengarahan, organisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan secara terencana dan secara terstruktur tentang apa yang dilaksanakan ke depannya. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian atau organizing.
Fungsi kedua manajemen berikutnya adalah melakukan pengorganisasian atau organizing. Ini mencakup proses pengalokasian sumber daya dan pengaturan kegiatan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini ditegaskan fungsi pengorganisasian dalam 4 tingkatan, yaitu pembagian tugas, kesatuan pengarahan, tingkat jenjang organisasi, dan sentralisasi. Organisasi juga digunakan untuk perencanaan yang kondusif, tepat dan tangguh, efisien dan efektif. Kemudian ada yang ketiga, ada pengarahan atau briefing. Proses pengarahan ini digunakan sebagai arahan sumber daya manusia atau SDM yang merujuk pada pegawai suatu organisasi atau perusahaan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian yang keempat ada koordinasi atau coordination. Koordinasi atau coordination menjelaskan tentang menyatukan dan menyelaraskan seluruh kegiatan untuk mencakup tujuan suatu organisasi. Kemudian yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Pengendalian digunakan sebagai aktivitas memantau, membuktikan, dan memastikan semua kegiatan yang sudah melewati fungsi manajemen lain. Bagian pengendalian bisa berjalan sesuai target dan standar tujuan organisasi. Fungsi lain pengendalian yaitu memastikan rencana awal dan evaluasi untuk pemecahan masalah. Kemudian selanjutnya pengertian dari manajemen kinerja atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah performance management, merupakan kegiatan untuk memastikan suatu sasaran organisasi sudah tercapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Manajemen kinerja dapat fokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk membuat produk atau layanan, dan juga di area yang lain. Kemudian pengertian dari kompensasi yaitu berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas balas jasa dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kompensasi adalah upah dari hasil kerja yang biasanya dihitung dalam hitungan 30 hari, minggu atau jam, bahkan satuan waktu tertentu yang berkaitan erat dengan kinerja karyawan dalam perusahaan atau organisasi, karena seperti yang kita ketahui bahwa seorang bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi jika pekerja atau karyawan merasa diperhatikan, maka karyawan tersebut semakin semangat dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dalam perusahaan itu, dan ini juga sangat berdampak bagi keberhasilan perusahaan dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada perencanaan kinerja, merupakan salah satu kunci penting untuk sistem manajemen kinerja yang efektif, karena dengan adanya perencanaan kinerja yang baik dan tepat, barulah organisasi dapat mencapai hasil. Perencanaan kinerja yang efektif dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Proses peninjauan yang dilakukan juga harus dapat mengidentifikasi dengan jelas apa yang diharapkan dari karyawan, yang kemudian dapat membantu kinerja untuk dikenal dengan lebih baik dan mengidentifikasi area yang memerlukan tindakan korektif atau pelatihan tambahan. Rencana kinerja yang efektif harus dapat menguraikan hasil yang diharapkan, ukuran kinerja, standar yang harus dicapai, dan tanggal target untuk pengukuran setiap rencana yang kita buat. Itu pastinya memiliki visi atau tujuan yang ingin dicapai dengan rencana tersebut. Sama halnya dengan perusahaan yang pastinya memiliki visi dan misi yang ingin dicapai. Untuk dapat mencapai visi dan misi ini, perusahaan harus menyusun perencanaan kinerja secara sistematis dan terkoordinir. Kemudian selanjutnya, pelaksanaan kinerja suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi bisa dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana, pelaksanaan bisa dilakukan oleh para karyawan untuk mencapai kinerja yang baik. Di samping itu, perusahaan juga harus mengelola produktivitas dengan baik, karena dalam dunia usaha, produktivitas karyawan menjadi faktor paling penting untuk menunjang keberhasilan suatu bisnis. Berbagai kegiatan operasional perusahaan akan terhambat jika karyawan tidak produktif. Untuk itu, meningkatkan produktivitas karyawan sangat penting dilakukan oleh setiap
perusahaan, kemampuan setiap orang yang berbeda-beda dalam pengoperasian sistem atau suatu perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, arti produktivitas sendiri masih memiliki kandungan yang sama dengan daya produksi atau keproduktifan. Dengan kata lain, kata tersebut dapat digunakan untuk menilai tingkat efisiensi suatu perusahaan, pabrik, atau mesin. Berikutnya, kualitas harus dikelola dengan cara melakukan program pelatihan karyawan, melakukan penilaian kinerja karyawan secara rutin, mengadakan diskusi dan memberikan free time kepada karyawan. Kemudian umpan balik atau feedback juga sangat mempengaruhi proses keberhasilan dalam suatu perusahaan, karena dengan adanya umpan balik antara karyawan dan manajer dalam perusahaan itu lebih cepat menemukan masalah dan bagaimana langkah atau apa yang harus dilakukan oleh manajer selanjutnya dalam penanganan permasalahan yang ditemukan. Kemudian ada pengukuran kinerja. Itu dapat dilihat dari seberapa jauh peningkatan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi. Penilaian kinerja atau sering kita dengar dalam istilah bahasa Inggris yaitu performance appraisal adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaannya dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah ditentukan dalam perusahaan tersebut. Dengan seperti apa yang dibuat dalam suatu periode tertentu yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf.